Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan itu tidak senantiasa ditanggapi atau diterima dengan gembira atau antusias atau sukacita oleh orang yang menyaksikannya. Dalam situasi tertentu justru kebaikan itu malahan ditolak. Ahli Taurat sebagaimana kita tahu dari bacaan Injil menuduh bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Betapa pantas disesalkan kata-kata yang diucapkan oleh ahli Taurat itu. Mereka menghakiminya secara kejam. Padahal Yesus memberi pelayanan bagi orang-orang sejaman. Dengan penuh wibawa, ia mengusir kuasa kejahatan yang kita sebut sebagai setan. Ahli-ahli Taurat yang mendengar kabar baik ini tidak berkenan. Mereka menjadi iri. Mereka menyangkal kebaikan dan kebenaran yang terdapat pada diri Yesus. Mereka tidak bersedia mengakui karya Allah dalam diri Yesus. Lebih-lebih mereka tidak rela kehilangan banyak orang yang berpindah hati kepada Yesus yang didiami oleh Allah. Maka mereka berusaha menghambat karya Yesus yang merupakan karya Allah. Mereka menebar kebohongan kepada orang-orang sederhana. Mereka berusaha menghasut orang kebanyakan dengan berkata bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga prihatin. Sebab dewasa ini orang semakin berani berbohong. Entah dia tidak berkedudukan, entah dia itu punya kedudukan yang tinggi. Kalau sudah tidak ada rasa salah ketika berbohong, ia akan berbohong di lain kesempatan. Dan dengan demikian berbohong akan menjadi spontanitas yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Betapa mengerikan kebiasaan berbohong di banyak kesempatan. Dengan berbohong seseorang menutup hati nurani. Barangkali nasihat dan bisikan Tuhan sudah tidak terdengar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat itu sesungguhnya tahu bahwa pengusiran roh jahat itu merupakan tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia. Kalau mereka itu menilai karya ilahi sebagai karya iblis, maka dalam dirinya tidak ada kebenaran lagi. Yang ada dalam dirinya adalah kegelapan. Yang ada pada jiwanya adalah sesuatu yang tidak lazim dalam hidup rohani. Mereka itu secara sadar dan sengaja menolak kuasa dan rahmat ilahi yang disalurkan melalui kata-kata dan karya Yesus. Memang waktu itu Yesus hidup di dunia dan banyak orang tidak tahu secara pasti bahwa roh Allah hadir di dalam diri Yesus. Maka bila seseorang ragu-ragu akan kehadiran Allah di dalam diri Yesus, ia masih dapat diampuni. Tetapi bila terang-terangan menyatakan bahwa kuasa Yesus berasal dari iblis, maka mereka dengan sendirinya menolak Roh Kudus. Mereka tidak lagi terbuka terhadap karya Allah. Mereka menutup diri terhadap rahmat keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita dengan rendah hati perlu belajar terus untuk terbuka terhadap karya Allah di dalam gereja.
karya Allah di dalam keluarga kita, karya Allah di lingkungan di mana kita tekun hadir, berdoa bersama, berkumpul bersama. Kita juga diundang untuk terus terbuka terhadap karya Allah dalam diri orang-orang yang secara rutin kita temui setiap hari maupun seseorang di sebuah kesempatan tertentu. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tidak menaruh curiga kepada mereka itu. Sebab kita tidak tahu seluruhnya tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita jumpai. Kita perlu berhati-hati mengucapkan kata-kata, apalagi sampai membuat suatu penilaian tertentu. Jangan-jangan kita punya kesan yang ternyata meleset dari kenyataan atau malahan justru salahnya jauh lebih besar. Kalau hal ini terjadi, maka apa yang kita katakan, apa yang nilai itu tidak menjadi berkah bagi orang lain, tidak menjadi berkah pula bagi diri kita sendiri. Kita juga perlu ingat bahwa pada lain kesempatan, lambat laun ternyata orang akan menjadi tahu tentang diri kita sebenarnya. Maka nama baik kita dapat menjadi taruhan gara-gara kita sendiri tidak dapat menata kata-kata maupun perilaku kita yang kita sampaikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ada seseorang yang memberi nasihat begini. Adalah lebih baik berdiam diri saja daripada kita tidak dapat menyampaikan suatu pujian atas sesuatu yang senyatanya adalah baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar peka untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang baik pada diri orang-orang yang kita temui. Banyak hal yang baik yang terdapat dan berlangsung di keluarga kita masing-masing. Maka terhadap kebaikan itu kita semestinya mensyukurinya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kebaikan yang kita alami. Dengan mengenali kebaikan di mana Tuhan hadir, semoga kita dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam situasi kita yang khas, situasi kita yang istimewa. Dengan demikian kita menjadi saudara dan saudari Tuhan Yesus dan beroleh anugerah keselamatan sebagaimana kita damba selama ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.